Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Yumagi Monster. Kali ini aku bakal ngasih tips sama trik cara memotong busa hati. Jadi motong busa hati itu ada 3 teknik menurutku loh ya. Ada 3 teknik, yaitu lurus, miring, terus segitiga. Jadi dari 3 teknik itu aku bakal nyontohin semua. Semoga teman-teman bisa belajar sama nyoba sendiri di rumah. Untuk peralatan ya, karena cuman motong busa hati cuman butuh penggaris, terus cutter, pastikan cutter yang tajam, boleh kecil boleh besar bebas, terus silver pen. Jadi untuk silver pen sendiri mungkin teman-teman ada yang bingung ya belinya di mana. Kalau misalkan di toko besi sama di toko bangunan daerah kalian nggak ada, kalian bisa beli aja di Shopee. Ketik aja keywordnya silver pen gitu, dia bakal keluar. Kalau yang aku pakai ini mereknya Big Head. Kalian bakal nemuin di Shopee, harganya 1000-an. Nanti di situ ada pilihannya, kalian mau beli berapa box. Terus ada juga varian yang sama selongsong penanya. Gitu aja. Ini bukan di endorse ya, cuman rekomendasi aja kalau kalian bingung sama pengen pakai pen silver. Oke. Buat teknik motong yang pertama, potong lurus. Dimulai dari awal aja ya, bikin garis lurus, kemudian kita potong. Kalau misalkan kalian belum bisa motong on point di garis lurusnya, pakai penggaris dulu, dipotong pelan-pelan, sama dipastiin hasil potongan kalian rapi pakai alat yang tajam. Soalnya kalau misalkan ada beradul-beradulnya apa bagian busa hati yang belum kepotong sempurna, nanti waktu ditempelin sama busa hati yang lain dia bakalan buka-buka gitu, terus nggak bisa nempel sempurna. Buat apa potong lurus sendiri itu nggak cuman untuk garis lurus ya, misalkan buat potong bola miring, terus ornamen, kalian biasain aja pakai cutter, terus potong miring sesuai pola, tapi tetap straight cut. Sama pastikan tidak ada busa hati yang nggak terpotong sempurna atau beradul-beradul, biar waktu ditempelinnya gampang. Ini untuk cara motong yang pertama. Terus kan untuk bikin pola itu kebanyakan pakai teknik motong yang lurus. Jadi pastikan potongan kalian benar sama rapi. Soalnya apa ya, teknik motong itu penting banget ya buat making kostum dari busa hati, karena cara memotong akan mempengaruhi hasil. Begitu. Terus untuk yang teknik kedua, potong miring. Nah, untuk potong miring ini sama kayak potong lurus, cuman bedanya cutternya ini kita iringkan mungkin sekitar 30 atau 45 derajat agar menghasilkan busa hati yang terpotong secara miring. Jadi kayak gini hasilnya miring. Ini potong miring ini sendiri biasanya dipakai buat apa ya, biasanya buat tanduk, sesuatu bentuk yang butuhin sudut. Jadi misalkan ini hasil potongannya tadi kan miring toh, terus kalau miring ketemu miring,
jadinya jadi kayak gini. Terus aku bikinin sampel aja ya. Misalkan kita bikin cakar, ini yang bagian yang dipotong miring, bagian yang atasnya sini, yang bagian bawah dipotong lurus, belakang juga potong lurus. Potong miring, potong lurus, bawahnya juga potong. Sekali lagi pastikan menggunakan cutter yang tajam biar hasil potongan kita bisa rapi dan waktu pengeleman dia tidak terbuka-terbuka. Terus kalau terbuka-terbuka dikit hasilnya bakalan enggak bagus. Ini untuk mirrornya, pastikan potongan kalian on point di bagian garis pola agar kanan kirinya sama. Bagian dalam garis yang dipotong iya begini. Iya, potong miring dua-duanya. Keduanya potong miring, terus kalau disatuin nanti dia bakalan jadi. Kita coba satukan, kasihan kalau terpisah yuk. Pakai lem kuning aja. Sama untuk pengeleman, pastikan kalau misalkan kalian making kostum banyakin pakai lem kuning, apalagi untuk nempel pola, soalnya hasilnya bakalan lebih rapi daripada menggunakan lem Korea atau lem G atau Alteco. Pemakaian lem G atau Alteco itu kalau aku sendiri biasanya cuma buat nempel ornamen atau part-part tertentu, tapi cuma kalau untuk nyatuin pola itu alangkah lebih baiknya pakai lem kuning agar hasil buatan kita lebih rapi. Terus kita sambungin. Ini untuk yang potong miring, teknik yang kedua. Jadinya seperti ini. Ini pengaplikasian untuk teknik yang kedua, yaitu potong miring. Biasanya digunakan buat bikin-bikin model yang seperti ini. Bisa juga buat tanduk. Kalau bikin tanduk nanti next time aku buat aku bikinin video caranya bikin tanduk, terus penggunaan potong miring juga. Kemudian yang ketiga, untuk yang kedua udah clear ya, potong miring. Kalian bisa coba di rumah. Kalau misalkan sayang punya hati kalian untuk dipotong-potong, praktekkan waktu kalian trial bikin kostum pribadi kalian. Pastikan rapi, pelan-pelan biar hasil akhirnya juga memuaskan. Jangan pantang menyerah dan mudah puas pokoknya. Asah terus skill kalian sampai nanti pandemi selesai, ada event lagi, ada lomba lagi. Mari show off bersama dengan wajah baru dan skill yang sudah upgrade. Untuk yang potong ketiga, untuk potong yang ketiga, teknik memotong yang ketiga yaitu V. Motong V, jadi potong miring cuman dari dua sisi kanan dan kiri. Itu biasanya aku buat detailing, kalau enggak pembentukan juga. Aku contohin yang di garis lurus saja dulu ya. Terus, kalau untuk pertama untuk detailing, kalau misalkan kalian masih masih belum bisa on point di garis, kalian pakai penggaris. Jadi
aku contohin nggak pakai penggaris ya biar kelihatan polanya yang dipotong. Pertama gini, kemudian yang kedua dari sisi sebaliknya, biar enak busa hatinya dibalik kita potong. Jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi ini segitiga ya, terserah mau nyebut tekniknya motong segitiga, motong V, bebas. Yang pasti teknik yang ketiga itu seperti ini, biasanya ini buat styling ini, apa gini atau begini, pokoknya segitiga gini. Mungkin aku contohin yang bisa yang lebih tebal biar kelihatan. Pertama dipotong ke kiri, belum kepotong sempurna diulangi. Kemudian sebelahnya kayak gini ya, pakai busa yang lebih tebal jadi lebih kelihatan. Jadinya segitiga, biasanya buat detail seperti itu. Terus teknik yang ketiga ini, yang potong V atau potong segitiga ini, bisa juga buat membentuk sudut tanpa sambungan di luar. Jadi dipotong miring bolak-balik kayak gini, cuman jangan sampai tembus busa hatinya. Ini yang agak susah sih, harus pakai feeling pelan-pelan. Pastikan jangan sampai tembus. Kemudian sisi sebaliknya seperti ini. Ini biasanya aku pakai buat detailing, kalau nggak bikin seperti ini. Jadi bikin sudut pada busa hati, cuman di luarnya nggak ada garis sambungannya. Terus biar lebih kelihatan, kita bakar pakai korek api seperti ini ya. Kalau misalkan pengaplikasiannya buat bikin sudut di kostum kalian, mungkin detailing atau part apanya, seperti ini. Ini next mungkin aku bakalan bikin video making tanduk pakai teknik potong miring, potong sini juga, jadi nanti lebih detailnya tunggu aja video pas making tanduk. Ini kalau misalkan yang kayak gini aja biasanya buat styling, aku yang potong di sini. Dan juga kalau misalkan kalian udah lancar potong yang V ini atau potong segitiga ini, bisa buat bikin motif. Aku gambarin contohnya aja, misal seperti ini. Cutter yang dikeluarkan sedikit aja. Kemarin ada temen nanya, kok nggak pakai cutter yang lebih runcing sih? Kan ada tuh cutter yang dia sudutnya lebih miring. Soalnya aku nggak pakai cutter yang itu, aku malah kebiasa pakai cutter yang biasa ini, yang ukurannya kecil aja, lebih enak aja. Terus sebaliknya kita potong, jangan sampai tembus.
pastikan potongan miring yang pertama sama yang kedua itu jadi satu, jadi bisa langsung ditarik seperti ini. Ini potong V atau potong segitiga kalau untuk detailing. Jangan sampai tembus. Ya. Buatin sampel lagi, misalkan motif api. Misalkan seperti ini, sama kayak tadi. Ini belajarnya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Soalnya yang teknik potong ketiga ini harus bener-bener pakai apa ya? Pakai feeling. Jadi jangan sampai tembus, sama potongannya on point biar hasilnya biar bisa bagus sama rapi. Sampai tembus, terus potongan yang keduanya juga nggak tembus sama membelah potongan miring yang pertama. Ini teknik yang ketiga, teknik motong V atau segitiga juga diaplikasikan untuk detailing. Terus biasanya setelah detailing pakai potong segitiga atau potong giginya tuh biasa panasin pakai torch atau korek api biar motifnya lebih kelihatan. Tada! Jadi seperti ini kurang lebih contohnya. Jadi dari potong lurus yang pertama biasanya untuk pengaplikasiannya bisa untuk motong pola, untuk motong detail-detail yang lurus, misalkan list yang lurus. Terus yang kedua potong miring, biasanya juga sama untuk pola sama detailing. Misalkan kalian pengen list detailingnya yang satu miring yang satu lurus, tinggal ya dipotong miring sebagian, terus yang sebagiannya lurus jadi kayak gini. Terus kalau potong V atau potong segitiga itu bisa untuk list detail atau untuk detailing seperti ini. Bisa juga untuk bikin siku di busa hati atau di polanya. Jadi kalau diaplikasikan jadinya seperti ini. Jadi bikin sudut tanpa harus ada potongan di luar, ada garis potongan dulu. Oke, kurang lebih seperti itu buat tips memotong busa hati. 3 cara atau 3 teknik memotong busa hati. Oke, buat video tips and trick dan tutorial kali ini cukup segitu dulu. Next time mungkin bakalan ngasih video tutorial kayak detailing pakai solder,
terus coating pakai waterproof, ya teknik-teknik apa cara-cara membuat busa hati lah. Cuman teknik-teknik yang perlu dan harus diketahui, teknik-teknik dasarnya dulu, kayak kemarin bikin pola udah. Terus sekarang cara motong busa hati. Jadi motong busa hati itu juga ada caranya, biar gimana biar hasilnya bagus seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video tutorial kali ini, semoga bermanfaat, semoga tetap semangat juga making kostumnya, semangat juga buat tetap cosplay walaupun masih pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan event-event offline bisa diadakan lagi, kita bisa meet up, kumpul-kumpul bareng, sharing-sharing secara real, tidak online. Bisa ada lomba lagi, terus kalian bisa show off hasil belajar kalian waktu skip pandemi ini ya. Oh iya, semoga videonya bermanfaat. Tetap dukung terus channel Yumati Monster dengan cara like, share, subscribe tentunya. Jangan lupa wajib hukumnya. Oke, kalau gitu thank you for watching and see you on the next step. Bye.